Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa yang sulit melupakanmu. Aduh ya, sulit-sulit amat sih. Gak usah sok lu ini deh sulit. Ya, karena ini general reading bukan pick a card ya. Walaupun aku shuffle kartu banyak gitu. Yes, ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Yaudah itu aja, kita langsung mulai aja deh, karena aku buru-buru mau jalan ke event. Aku sempat-sempetin nih setengah jaman. Yes, besok diuploadnya. Kita langsung mulai aja. Sebelum kita masuk ke temanya, seperti biasa aku bakalan cek energi dia dulu ke kamu seperti apa ya. Dia ke kamu, kalian komunikasinya intens. Aku lihat di sini, entah pernah intens dulunya atau ya mungkin ya entah sekarang atau dulu lah komunikasinya, pokoknya pernah intens. Tapi ada yang memang hubungannya udah selesai. Ya, di sini aku lihat ada yang hubungannya udah selesai, tapi ada juga mungkin entah kamu atau dia dulu pernah punya hubungan sebelumnya sama orang lain. Terus setelah selesai hubungan sama orang lain, terus kamu sama dia kayak bertemu atau dipertemukan ya, atau hadir di hidup kalian masing-masing. Dan aku lihat di sini ada yang cinta segitiga, third party, atau ya salah satu di antara kalian mungkin udah punya pasangan. Mungkin kamu pernah sakit hati karena dia. Waduh. Dan aku lihat kamu juga mungkin merasakan hubungan kalian itu ada hambatan, ada penghalang. Ya, sebagian dari kalian juga udah ada yang menutup hati dari dia. Tapi mungkin ada yang masih fokusin mereka. Kalian masih ada yang suka fokusin mereka. Kamu sama dia deket banget. Yang maskulin suka bantu yang feminin. Salah satu dari kalian mungkin udah menikah atau udah punya pasangan. Di sini ada yang ngerasain sebuah karma. Entah kamu atau dia merasakan sebuah karma karena pernah ada yang sakit hati. Aku lihat di sini. Mungkin kamu pernah ada keinginan buat punya hubungan yang serius sama dia. Kamu tulus sepenuh hati. Ya apa aja lah gitu kamu keluarkan buat dia. Kamu pernah di fase sedih, terpuruk, atau galau mungkin karena dia, dan nggak tahu harus berbuat apa. Di sini ada yang toksik juga aku ngerasanya ya. Kamu nggak terlalu kayak nggak terlalu bersemangat deh kayaknya soal hubungannya sama dia. Mungkin karena ada beberapa alasan, jadi kayak nggak terlalu bersemangat atau hopeless gitu maksudnya ya. Tapi kamu suka kepikiran dia sih. Yaudah, sekarang kita cek bagaimana energi dia ke kamu ya. Aku lihat dia ngerasa gini, punya perbedaan antara kamu dan dia. Bisa juga dia ngerasa ada seseorang di antara kalian yang menjauhkan kamu sama dia atau memisahkan kalian. Dia itu ada rasa ingin menghampiri kamu atau mendekati kamu, atau mungkin dulu sebelumnya dia duluan yang mendekati kamu. Di sini ada sesuatu yang dia tutupin dari kamu, atau dia nggak benar-benar terbuka ke kamu ya. Ada sisi misteriusnya. Dia ngerasa mungkin ada persamaan di antara kamu sama dia, kayak ada mirror gitu ya energinya, mirip reflection. Dan kalau kamu sama dia udah lama nggak ketemu, dia kangen sama kamu. Tuh lihat, dia masih suka galauin kamu, dan ada yang masih punya perasaan sama kamu. Dia kayak ada rasa emosional juga sama kamu, emosi, marah, atau kesel. Bisa juga dipendam kalau kamu nggak tahu dia kesel. Terus ya dia sih mengalir aja gitu tentang hubungannya sama kamu, let it flow. Nggak harus kayak gini, harus kayak gitu, dipaksa sesuai kehendak dia. Ada rasa dia tuh kayak pengen fight sebenarnya, pengen berjuang untuk hubungan kalian.
Tapi di sini aku lihat banyak dari mereka yang juga membatasi diri dari kamu. Gitu, ya. Ada sih energinya yang kayak mereka tuh nungguin kamu, atau ada kayak mereka masih mau nunjukin diri ke kamu kayak still exist, masih hidup gitu ya maksudnya. Oke, itu aja. Kita langsung masuk ke temanya ya. Siapa seseorang yang sulit melupakan kamu? Dia ini masih suka terbayang-bayang sama kamu. Relate banget ya sama temanya. Masih suka terbayang berarti kan ya nggak bisa lupa, ya nggak sih? Masih suka terbayang, masih suka kayak mimpiin halu-halu, atau suka ngebayangin kamu lah gitu, ngelamunin kamu. Aku ngerasa nggak ada sesuatu yang dia lakuin tentang hubungan kalian. Dia stuck aja gitu, no action mungkin juga. Dia dia ngerasa deket banget sama kamu. Dia tuh punya perasaan sama kamu, tapi kayak diabaikan gitu perasaannya. Ya dia kan punya perasaan, makanya kan dia nggak usaha kan, makanya diabaikan perasaannya. Ada hal-hal yang dia pertimbangkan tentang hubungan kalian, dan dia merasakan juga kayak ada perbedaan di antara kalian. Penuh pertimbangan lah gitu orangnya. Dan aku lihat di sini ada dari mereka yang kayak udah berpaling dari kamu. Berpaling tuh ya entah karena masalah atau sebel sama kamu atau apa gitu ya. Dia tuh sebenarnya mungkin ya dia pernah support atau mendukung kamu. Ya entah kalian PDKT aja, entah punya hubungan, ya dia pernah support kamu. Dia tuh ngerasa beban ya, deket sama kamu ngerasa beban, atau ngerasa beban punya hubungan sama kamu. Sebagian dari mereka masih ada yang suka fokusin kamu, terutama kalau dia feminin. Dan dia sih ya pasrah aja sih tentang hubungannya sama kamu. Tapi kalau kamu marah pun sama dia, ya dia bakal siap aja dimarahin dan bakal ngelawan juga sih. Maksudnya tuh ada pembelaan gitu dari dia maksudnya. Dan aku lihat mungkin hubungan kalian ada yang twin flame, ada yang karmik ya. Kayak semesta menakdirkan kalian gitu buat bertemu. Dia ngerasa ada beban yang dia rasain tentang hubungan kalian. Dia lebih banyak kayak nunggu-nunggu aja, memperhatikan situasi, keadaan, tapi nggak mau action gitu ya. Mungkin takut. Tuh, dia tuh kayak frustasi atau takut tentang hubungan kalian juga. Bingung harus gimana. Ada yang orangnya ini cukup religius aku lihatnya. Mungkin ya pada saat itu dia lagi cari-cari pasangan, terus akhirnya dia ketemulah sama kamu gitu. Kalian dipertemukan dalam sebuah takdir ya. Dan dia itu suka kayak punya teman banyak, kenal banyak orang, dia tuh suka kayak gitu. Mungkin tipe-tipe orangnya suka bersosialisasi gitu ya. Kalau dia maskulin, dia tipe-tipe yang suka ngatur, nggak mau diatur gitulah ya, mendominasi tipenya. Mungkin kalian pernah saling bantu, terutama dalam hal keuangan. Tapi nggak harus keuangan sih, apa aja lah ya, bantu. Dia tuh tipe orang-orang yang pelin-pelan ya, suka berubah-ubah gitu, kayak energi Libra gitu ya. Nah, di sini aku lihat banyak dari mereka yang kayak udah menyerah tentang hubungan kalian. Atau mungkin dia tipe-tipe yang sudah menyerah ya. Terutama kalau ada persoalan tentang family issue, nah dia mungkin nyerah. Dia ini sering banget kayak merenung tentang kamu, kepikiran, terus bertanya-tanya tentang kamu lah. Apa aja lah pokoknya tentang kamu yang dia pikirin itu. Tuh, mungkin kamu sama dia udah menjauh, tapi jadinya dia masih sulit gitu lupa sama kamu. Dan aku lihat di sini banyak dari mereka tuh yang kayak nggak pengen sakit hati lagi gitu. Ada self defense di sini. Mungkin kalian pernah ngobrol, pernah sharing atau diskusi tentang hubungan kalian. Ya, dia ngerasa kayak ada sebuah penyesalan ya.
nggak tahu deh kenapa nih. Apalagi kalau lagi negatif ya, lagi negatif tuh maksudnya pas dia lagi overthinking, galau atau gelisah, kerasa tuh ya, dia ngerasa beruntung bisa kenal sama kamu, bisa deket sama kamu. Cuma kalau lagi emosi, dia bisa yang kayak menjauh dari kamu atau menjauh dari siapapun. Orangnya sih sebenarnya ada yang cukup dewasa ya, tapi aku ngerasa yang sulit melupakan kamu ini ada lebih dari satu orang ya, bisa sampai 3 orang sih ya. Dan aku lihat banyak dari mereka yang mencoba buat move on dari kamu atau pengen move on dari kamu. Dia itu tipe-tipe yang family man, yang apa ya, family man, terus istilahnya perhatian lah sama keluarga, care. Dia tipe orangnya tuh strong, nggak gampang buat give up dalam sebuah masalah. Ada yang orangnya ini negatif, toxic, temperamen, gampang marah soalnya. Mungkin hubungan kamu sama dia tuh complicated ya, ribet. Terus ya ribet lah pokoknya lah ya, kusut, masalahnya tuh ya itu aja mungkin. Mungkin kamu sama dia ada yang LDR, kayak jauh ya. Terus aku lihat di sini dia nggak bebas dalam ngejalanin hubungannya sama kamu. Entah apa yang nggak bebas, entah karena LDR atau salah satu dari kalian gak punya pasangan, bisa juga kan. Terus aku lihat dia happy sih jalanin hubungan sama kamu, deket sama kamu, kenal sama kamu, dia happy. Atau dia pernah merencanakan sebuah hubungan yang serius mungkin juga sama kamu. Terus dia orangnya tuh pemikir ya, apa aja dia pikirin. Dan banyak dari mereka yang kayak masih ada feeling, perasaan sama kamu, tapi mereka kayak menyembunyikan perasaannya, dan mereka tuh kayak apa ya dicuekin aja gitu perasaannya ke kamu. Mereka jadi fokus ke hal-hal lain di dalam hidupnya ya. Ada tipenya ini yang mapan, terus kayak ya udah punya apa aja lah ya, entah finansialnya stabil atau pekerjaannya stabil. Dia ini orangnya ada rasa pengen tahu hal-hal baru, belajar hal baru, dia suka. Mungkin ya dia pernah ada di momen kayak ingin punya hubungan baru sama kamu, ingin memulai hubungan yang baru. Dia orangnya mungkin karena tadi mapan, bisa jadi orangnya tuh cukup sibuk, banyak kegiatan, banyak kerjaannya juga. Dia suka menolong orang, mungkin dermawan, dan orangnya ceria, kayak menyenangkan. Tapi ada juga yang childish, jadi ada dua kemungkinan, ada yang dewasa, ada yang childish, berarti lebih dari satu orang ya. Kayak kekanak-kanakan gitu, kayak orangnya maunya tuh yang seru-seru aja daripada bahas yang serius-serius. Tuh dia suka ngelamunin kamu ya, soal relationship, soal hubungan, soal kamu. Nah di sini aku lihat ada yang sakit hati, patah hati, bisa vice versa sih, bisa kamu atau dia. Dan aku lihat di sini ada yang galau ya, ada yang galau atau mungkin mikirin kamu ya. Dan dia orangnya ada yang agak sombong, agak angkuh ya. Jadi tuh dia memang gak suka diatur orangnya, sukanya tuh yang mendominasi, suka yang ngatur-ngatur, maunya dihormatin gitu ya. Dan mungkin kamu ngerasa dia pernah bohong sama kamu, kayak ada sesuatu yang ditutupin dari kamu. Iya, aku lihat pas dia baru kenal atau deket sama kamu tuh dia kayak langsung punya feeling, perasaan. Ya mungkin love at first sight, bisa juga. Orangnya mungkin pekerja keras, cukup pekerja keras, tapi ada sisi misteriusnya. Dan saat ini banyak dari mereka yang kayak lagi healing, mungkin healing dari kamu, atau healing dari trauma, atau apa gitu ya. Terus aku lihat, mungkin ya dia fisiknya itu berisi, besar atau lebih besar dari kamu mungkin. Dan aku lihat dia ini orangnya to the point kalau ngomong, nggak suka basa-basi, kayak langsung aja gitu kalau ngomong. Dan tuh mungkin twin flame kamu sama dia ada perbedaan, tapi juga kayak kalian nggak bisa bersama, tapi juga
apa ya istilahnya, ada perbedaan karakter, tapi juga ada hal-hal yang perbedaannya juga ada. Dia ngerasa kayak kamu itu sebagai cahaya penerang di dalam hidupnya. Entah kamu pernah ngelakuin apa ya. Dia lagi ngerilis hal-hal negatif sih saat ini. Entah tentang kamu, entah hubungan siapa gitu ya. Dia ngerasa kamu berubah atau hubungan kalian udah berubah. Yes. Nah, hubungannya udah ada yang gak baik, ada yang udah berantakan juga ya. Makanya kan dia jadi sulit lupa, apalagi kalau dia punya salah sama kamu, apalagi kalau belum minta maaf. Dia orangnya sih sebenarnya ada sisinya ini ya, kayak jujur apa adanya, kayak tipe-tipe Aquarius ya. Terus aku lihat di sini dia pengennya tuh kayak hubungan kamu sama dia tuh sama-sama happy, nggak berat sebelah, nggak pilih kasih, nggak ada rasa egois gitu ya. Tuh dia ngerasa beruntung pernah kenal, pernah deket sama kamu. Iya. Ya kalian sama-sama saling mencintai sih. Aku ngerasa kamu cinta sama dia, dia juga mungkin cinta sama kamu. Dia orangnya tuh tipenya temperamen, gampang emosian. Ya emosionalnya tuh gampang banget, kayak kepancing. Terus aku lihat di sini dia tipe-tipe mungkin yang agak susah move on, kayak energi Cancer. Dan mungkin di saat kalau kalian hubungannya udah berakhir, udah lama, di saat dia kayak berakhir hubungannya sama kamu, atau di saat kalian pisah, dia tuh mengalami apa ya, suatu keadaan yang cukup sulit. Entah dia galau, entah dia kenapa, pokoknya menurut dia itu momennya itu benar-benar sulit buat dia waktu dia putus atau pisah dari kamu ya. Terus aku lihat di sini mungkin saat ini dia lagi ada sesuatu yang dia fokusin, entah karir, pekerjaan, keuangan, atau pendidikan. Ada yang orangnya ini pintar dalam komunikasi, cukup komunikatif ya, dan menurut dia mungkin kamu orangnya cukup baik, cukup bagus. Dia orangnya tuh tipe-tipe yang suka narsis, kayak over pede gitu, ada sisi percaya dirinya. Mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu ya, bisa dari kehidupan sebelumnya atau masa lalu di dunia saat ini. Dia sering mimpiin kamu tuh katanya. Iya. Ada yang sikapnya udah dingin juga. Dan ada juga dari mereka yang orangnya nih intuitif, intuisinya tuh bagus gitu. Iya. Tuh kan ada kartunya, dia tuh twin flame kamu mungkin. Ada rasa kayak dia pengen ketemu sama kamu, apalagi kalau kalian udah nggak komunikasi dan udah nggak pernah ketemu. Iya, dia tuh kayak cintanya itu terima apa adanya kamu. Iya. Dia ada hasrat, ada passion ke kamu juga. Dia pengen kamu tuh yang mendekat ke dia. Ya, dia pengen ada kesempatan nih, kayak kesempatan silaturahmi atau kesempatan komunikasi atau kesempatan deket lagi. Pokoknya dia pengen adanya kesempatan deh. Mungkin kamu pernah ada ini, mungkin kamu pernah dijadikan sebuah option sama dia. Entah dia deket sama yang lainnya juga, atau dia harus memilih kamu atau orang lain, kamu atau keluarganya, atau pekerjaannya, bisa. Nah, banyak dari kalian yang hubungannya udah berakhir. Dia ngerasa kamu itu membuat dia berkembang atau bertumbuh hidupnya. Iya, dia tipe-tipe orang yang suka kebebasan, gak suka diatur kan. Mungkin juga ada yang berubah dari dia. Terus aku lihat di sini dia tipe orang yang introspeksi, atau setelah kalian pisah atau putus, dia banyak introspeksi juga. Ya, tentang dirinya, kenapa, kurangnya apa gitu ya. Salahnya di mana juga.
Tuh dia pengen adanya pertemuan sama kamu, meeting and conversation, mungkin nggak harus yang formal banget ya, bisa aja ketemu biasa gitu ya di cafe atau apa. Dan aku lihat di sini dia ngerasa punya chemistry sama kamu, chemistry yang cukup dekat, entah susah lepas atau merasa terikat terus. Dia ngerasa cocok sama kamu ya, seneng kalau kalian tuh lagi kayak having fun bareng. Dia sering mikirin kamu sih ya, di pikirannya tuh ya space-nya tuh ada kamu aja. Ya, dan aku lihat di sini mungkin ada sebagian dari kalian yang sebelumnya itu berawal dari pertemanan, sahabat, terus nyaman, pertemanan terus deket gitu ya. Terus aku lihat dia susah move on ya, kayaknya susah healing dari kamu, susah move on. Dan dia itu tipe-tipe yang menyenangkan. Tuh ada kartunya, baru bilang kalau dia tuh pengennya kamu yang mendekat ke dia, bukan dia yang kayak ngejar-ngejar kamu gitu ya. Orangnya itu gampang beradaptasi, gampang dekat sama siapa aja, tapi kadang suka pelin-pelan dan berubah-ubah juga. Iya, mungkin dia punya trauma atau masalah sebelumnya, entah trauma masa kecil, keluarga, percintaan, bisa juga. Terus dia sempat frustasi karena kamu. Iyalah ya, pasti frustasi, orang sekarang aja sulit melupakan. Frustasi, terus ada rasa dia kayak jealous atau cemburu kalau misalnya kamu dekat sama siapa, atau dia kayak lagi kepoin kamu terus dia ngerasa jealous, cemburu ya. Dia itu egonya cukup tinggi di sini, makanya dia lebih sering kayak ngikutin egonya daripada kata hatinya ya. Kayak tipe-tipe yang egonya tinggi dan apa ya, gengsian gitu ya. Tuh dia suka stalking kamu sih, suka stalking ya, suka kepoin. Mungkin dia pernah deketin kamu atau pernah mengejar kamu ya, kayaknya. Tuh dia kan yang tadi aku bilang kan, mungkin dia ngerasa sering terikat sama kamu. Di sini baru ada tuh kartunya keluar, soul connection, ada koneksi jiwa di antara kalian yang kayak susah dijelaskan gitu ya. Mungkin ada juga soul contract, mungkin kalian pernah ketemu di past life, kehidupan sebelumnya, terus ketemu lagi sekarang, bisa juga ya. Dia sering sedih atau sedih tentang kamu ya, kangen sih tuh, baru ada kartunya lagi kan, missing you, thinking about you, yang tadi aku bilang dia nggak berhenti mikirin kamu. Ada yang kayak tahun demi tahun belum lupa, belum selesai, mungkin ada unfinished business di antara kalian. Dan dia juga sebenarnya nggak yakin ke depannya gimana hubungan kamu sama dia. Tuh hubungan kalian udah selesai, the relationship is over katanya tuh. Nggak ada kayak kesempatan kedua setelah itu, bener-bener kayak over, selesai ya. Tuh dia ada kayak transformasi atau adalah gitu, pengen berubah lebih baik, atau ada sesuatu yang pengen dia rubah di dalam dirinya. Ada yang ngerasa misal ya, awalnya mungkin perasaan dia biasa nih ke kamu, setelah dia pisah, nggak komunikasi atau menjauh dari kamu, perasaannya makin lama tuh makin tumbuh, makin besar ya. Ada yang punya hubungan setelah putus, makin lama perasaannya malah makin tumbuh, susah lupa, susah move on, susah healing dari kamu ya. Oke, itu aja ya gengs kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada zodiak Aries, Virgo, Aquarius, Scorpio, Taurus, Gemini, Cancer. Inisial hurufnya ada huruf Z, U, Unicorn, H, V, B, O, M, P, D, Y, F, Q, N, A, T, J,
capek. Oke, gengs, itu aja ya. Aku mau langsung berangkat. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.